Halo, Halo, selamat siang Mbak siang Dian. siang Mbak Apa Dwi. kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah. kabar Gimana? teman-teman semua nih? Alhamdulillah semuanya baik dan sehat. Baik, baik sehat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Em, oke, sebentar. Gimana Mbak? Suara aku jelas? Jelas, jelas, sangat jelas. Oh, jelas juga ya. Oke, sip. Halo Mbak Yeti, halo, halo, halo. Iya nih, banyak nih. Oke. Oke. Halo. Sebelumnya boleh dong Mbak Dian perkenalkan diri Mbak Dian supaya teman-teman Oh, lebih tahu siapa oke. sih sebenarnya Mbak Dian ini. Ini penontonnya udah banyak yang kenal ini. Oh gitu ya, Halo Mbak ya Anissa, ampun. ada Mbak Anissa Widiarti, penulis tiga serangkai juga ini. Oh gitu. Ya, Oke. eh, Mungkin untuk di sini kan teman-teman juga baru. ada teman-teman dari RPTRA, Mbak. Ya, teman-teman yang Selamat baru. datang Pak Tanwil. Buat teman-teman yang baru, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Kristiani. Saya penulis buku, spesialisnya buku anak-anak. Saat ini saya sudah menulis di berbagai penerbit di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Tiga Ananda dari Tiga Serangkai. Nah, hari ini saya akan mewakili Tiga Serangkai untuk berbincang-bincang dengan Mbak Dwi dari Sudinpus Jakarta untuk membicarakan kreatif menulis buku anak ya. Meski saya yakin Iya ini betul. penontonnya juga pada penulis buku anak juga, ini sudah pada canggih-canggih juga. Tapi pasti teman-teman yang baru pemula nih pasti penasaran banget Ya, gimana sih boleh, boleh, triknya, tipsnya, terus boleh, mungkin kan Mbak Dian pasti sudah banyak pengalaman ya. boleh, boleh ya. Sip, Oke, sip. nah Mbak Dian ini kan menulis sejak 2007 ya sampai saat Iya, ini dan sudah banyak, sudah lebih dari 200 buku ya Mbak ya yang betul, diterbitkan. betul. Luar Udah nggak biasa pernah ngitung. sekali sih. Iya saking banyaknya ya. Kalau awal-awal masih Iya, bingung. gitu oke. Nah, Nah, selain menulis juga kegiatannya isi menjadi narasumber berbagai ya, workshop. ya, Oke, jadi juri juri juga ya Mbak ya. ya pernah jadi juri di lomba di Balai Bahasa Jawa Timur. Oke, nah itu gimana sih Mbak ceritanya kenapa dulu tuh bisa kepikiran menulis buku gitu tuh? Kalau awalnya sih alasannya sih pribadi sekali ya Mbak Dwi ya. Maksudnya saya waktu itu kan punya anak masih usia balita, batita gitu. Hmm. Rasanya tuh pengen pengen ngasih cerita sendiri ke mereka karena saya waktu itu kan juga rajin beli buku karangan penulis-penulis Indonesia juga ya. Ada yang saya suka, ada yang saya tidak suka. Nah, kalau yang pas Gitu. saya tidak suka tuh kan saya bacanya, ih kok ceritanya kok gini amat sih gitu kan. Oh, coba kalau gue yang bikin pasti lebih bagus gitu kan. Ada kayak gitu ya, macam Oke gitunya lah oke. ya. Jadi, pengennya sih cerita sendiri ke anak dengan cerita yang saya karang-karang sendiri dan ternyata setelah saya ceritakan ke anak kok lumayan berhasil lah, maksudnya anak saya seneng gitu kan. Saya pikir kalau anak saya seneng, mungkinkah anak yang lain juga senang gitu, dan saya pikir ini kan juga bisa menjadi salah satu alternatif mata pencaharian ya Mbak Dwi ya. Jadi Iya betul betul. mulailah mencoba untuk ngirim. Awalnya nggak kepikiran untuk bikin buku sih, awalnya cuma kirim-kirim ke Bobo, ke Mombi gitu ya. Nggak ada hasil, setahun lebih lah baru ada kabar gitu, kemudian mulai dimuat dari situ saya mulai ada percaya diri. Oh ternyata saya ini memang memang lumayan bisa lah ya, lumayan bisa menulis. Lalu saya memberanikan diri untuk mulai kirim-kirim ke penerbit, termasuk ke Tiga Serangkai. Ditolak melulu tuh dulu, zaman dulu ditolak melulu, sampai akhirnya akhirnya diterima oleh berbagai penerbit dan mulai lancar lah jalannya gitu. Oke, ternyata memang nggak semudah itu ya Mbak ya. Nggak, Benar-benar nggak mudah dari ya. bawah, Ya, dari hal kecil gitu ya. Oke, betul. biasanya inspirasi Mbak Dian untuk menulis buku itu dapat dari mana sih Mbak?
Kalau inspirasi itu pertama, saya bersyukur karena saya ini tipe orang yang mudah sekali menyerap kejadian di sekeliling saya. Saya ini orangnya kalau lihat A ya Mbak ya, saya bisa langsung mikir sampai Z. Oh ini kalau ini B, andai kata ini B, nanti pasti jadinya C, C nanti jadinya D, nanti jadinya E. Saya tuh orangnya cepat mikir kayak gitu. Jadi saya bersyukur saya dikaruniai kemampuan seperti itu. Jadi saya kalau lihat kejadian sehari-hari itu gampang sekali buat saya untuk itu saya jadikan ide. Tapi tentunya ide hanya akan jadi sekadar ide ya Mbak ya, kalau tidak kita tuliskan. Nah, untuk kemampuan menulisnya sendiri, saya banyak belajar dari membaca buku-buku sejenis. Jadi misalnya kalau saya ingin membuat buku untuk katakanlah anak SD usia dini, maka saya akan banyak membaca buku anak SD usia dini, anak SD kelas rendah ya, baik itu yang bagus maupun yang tidak bagus. Jadi buku yang tidak bagus pun menurut saya juga ada gunanya juga buat saya. Jangan sampai saya membuat buku yang seperti itu gitu kan. Jadi banyak baca, saya memposisikan diri sebagai anak-anak. Saya kalau baca cerita kayak gini nih, saya seneng apa enggak atau saya malah males. Nah itu kemampuan menulis saya pertamanya memang otodidak Mbak. Tapi dengan berjalannya seiring waktu, saya memberanikan diri. Oke. Tadi Agak ada nyendek ya. gangguan sedikit. Hmm. Iya, betul, betul. Ya awalnya otodidak, tapi kemudian ikut-ikut workshop juga supaya kemampuannya lebih terasah gitu, Mbak. Hmm, hmm. Jadi memang inspirasi itu bisa datang dari mana aja ya Mbak ya. Tergantung Bisa, kitanya bisa. harus benar-benar Memaksimalkan panca kreatif. indera. Ya. Iya Jadi kalau betul kita betul. ngelihat kejadian di sekitar kita, jangan hanya mendengar, jangan hanya melihat, tapi kita Hmm. maksimalkan panca indera kita. Ya, kan ada 5 nih. Jadi kalau kita makan durian, jangan bilang, oh ini rasanya manis atau oh ini Hmm. baunya nggak enak atau baunya enak gitu ya. Kita harus memaksimalkan manis, terus lembutkah, terus kulitnya tuh rasanya seperti apa, warnanya seperti apa, diraba teksturnya seperti apa. Jadi durian pun akan bisa kita kupas dari berbagai sisi ya dengan memaksimalkan panca indera kita. Jangan hanya sekedar melihat oh durian buah segelundung warna hijau rasanya manis titik dah. Kita akan jadi Iya, cerita yang membosankan gitu. iya betul betul. Oke. Selama Mbak kan sudah banyak nih ya, lebih dari 200 buku itu menurut saya sih luar biasa banget sih, banyak banget. Itu suka dukanya Alhamdulillah. apa sih Mbak? Kalau sukanya tentu lebih banyak sukanya sih daripada dukanya ya. Kalau sukanya itu Iya. gini loh Mbak, bisa kan misalnya bayangin aja ya anak yang dulu usianya 5 tahun 6 tahun ya baca buku kita. Sekarang anak itu usianya mungkin sudah seusia anak saya kan SMA kan. Dia selalu ingat, oh saya dulu misalnya saya belajar makan dengan tangan kanan karena saya baca bukunya Tante Dian tentang adab makan dengan tangan kanan, misalnya begitu. Itu Hmm. terngiang. Jadi ada beberapa orang tua atau bahkan ada anak sendiri yang bilang, oh saya taunya itu dari bukunya Tante Dian loh, gitu. Jadi bukan dari guru di sekolah, bukan dari ustazah di masjid, tapi justru dari buku. Nah itu rasanya itu apa ya, di hati itu kan nyes gitu ya. Jadi mereka tuh Iya, senang terkenang-kenang. banget ya. Dan kadang kalau ada yang ketemu sama saya, oh ini Tante Dian kan yang dulu nulis ini kan, nah, yang nulis tentang tokek kan, nah itu aku suka banget loh cerita tokeknya. Nah itu kenangan-kenangan seperti itu sangat-sangat membuat hati ini senang karena saya sendiri sebagai orang-orang yang sudah cukup tua ya, maksudnya saya kalau ditanya dulu waktu kecil sukanya baca buku apa kan Lima Sekawan gitu ya, jadi saya punya kenangan akan buku-buku Lima Sekawan, buku Tintin, komik Tintin, jadi saya kan punya kenangan. Nah sekarang anak-anak ini punya kenangan dan kenangannya itu adalah buku tulisan saya. Itu menurut saya sih precious sih Mbak, precious. Itu sih sukanya. Kalau dukanya sih uh, apa ya? Kalau dukanya sih paling ya kalau penjualannya buruk, nah itu duka. Oke, baik, Royaltinya baik. sedikit atau royaltinya nggak dibayar. Kadang ini kok nggak sudah jatuh tempo kok nggak dibayar-bayar kan. Kadang ada sih hal-hal seperti itu. Tapi buat saya orang tidak mau mempersoalkan hal-hal di luar jangkauan saya. Ya misalnya kayak sekarang royalti kecil ya. Oke, saya sudah berusaha kan, saya sudah berusaha promo, saya berusaha begini begini begini. Tapi kalau ternyata tetap kecil,
ya ya sudahlah ya, mau gimana lagi kan, kita nikmati saja dan sambil kita berusaha lebih baik lagi gitu. Oke. Dukanya sih nggak banyak sih Mbak. Oke, baik. Kalau kalau waktu Mbak Dian nih nulis kan tadi kan Mm-mm. bilang inspirasinya bisa datang dari mana aja gitu. Mm-mm. Pernah nggak sih ketemu kendala yang, aduh kayaknya mentok banget nih gitu? Oh, pernah sih mentok. Jadi maksudnya nggak bisa menyelesaikan ceritanya gitu ya. Iya betul betul. Nah, kalau nggak bisa menyelesaikan ceritanya sih, kadang saya gini, kadang saya tutup 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 laptop, bukan tutup komputer aja ya, maksudnya nggak saya sentuh-sentuh sama sekali. Kadang saya Mm-mm. melakukan hal-hal yang di luar urusan baca tulis ya, jadi mungkin hanya jalan-jalan, mungkin nonton TV seharian. Saya jujur aja saya banyak mendapat inspirasi itu justru dari nonton TV juga Mbak. Saya tuh Hmm, penggila TV lah, serial TV itu saya gila ya. Meskipun itu serial-serial dewasa ya, tapi bisa saya tangkap apa yang bisa saya sampaikan dalam cerita anak itu saya bisa menangkapnya. Jadi saya menyibukkan diri dengan nonton serial-serial di TV, kemudian saya mungkin jajan makanan yang enak-enak, kemudian ngobrol sama teman sesama penulis tentu yang dekat dengan saya, yang saya percaya ya. Biasanya saya ngobrol, saya bilang, oh aku nulis tentang ini loh, ini kok susah banget sih. Ini kalau tokohnya gini, ini enaknya gimana ya? Nanti kadang tuh temen tuh bisa aja nyeplos, kenapa nggak disuruh gini aja? Oh iya ya. Kadang hal sepele seperti itu tuh malah temen justru bisa nemu gitu. iya Kadang betul. dengan obrolan-obrolan sepele dengan teman, dengan nonton-nonton film, dengan makan, dengan jalan, dengan tidur mungkin, kadang mimpi kan. Jadi saya tinggalkan dulu lah baca tulis itu saya tinggalkan dulu, saya lakukan hal-hal yang lain dulu gitu. Oke, baik. Jadi cari inspirasi dulu, menenangkan pikiran dulu. Siapa tahu nanti Kira-kira. inspirasi tiba-tiba datang gitu ya, Mbak ya. Oh, Oke deh. Nah, hmm. menurut Mbak Dian nih, seperti apa sih atau bagaimana sih buku anak yang baik itu sebenarnya? Buku anak yang baik itu tentunya yang bisa membuat anak bahagia ya Mbak ya. Jangan sampai anak membaca buku baru halaman pertama dia sudah stres. Halaman Hmm. kedua tertekan. Halaman ketiga bukunya dilempar. Ya, jadi untuk apa? Kita penulis buku anak menulis cerita tuh nggak gampang, meskipun kelihatannya kalimatnya cuma pendek-pendek ya. Menulisnya nggak gampang. Kita butuh riset. Kita nulisnya dengan bahasa yang harus kita tata. Kita harus memikirkan logika ceritanya. Tapi kalau kemudian sampai di tangan anak itu hanya dibuang, dilempar aja sama dia nggak mau baca, tentu sia-sia semua kerja keras kita, termasuk ilustrator. Ilustrator itu kerjanya lebih lebih keras lagi kan. Nah, Ya. baiknya buku anak itu yang membahagiakan anak dan memberi satu pengetahuan yang baru untuk anak-anak. Pengetahuan baru bukan berarti kita memberi pelajaran ya, tapi memberi pengetahuan yang baru. Oh, ternyata bahwa misalnya nih kalau ulang tahun itu nggak harus kue tar loh. Ternyata kalau di Jawa sini ulang tahun tuh bubur merah putih. Nah, kan itu pengetahuan yang Betul, baru ya. Jadi betul. membuat anak enjoy dalam menerima pengetahuan baru. Jadi kita tidak menjejali anak dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita paksakan. Kata ibu bla 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 bla, bu guru bilang bla 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 bla, Pak Ustadz bilang bla 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 bla, itu akan sangat membosankan. Mbak Dwi bisa bayangkan kehidupan anak sekolah sekarang ya. Sekolah sebelum sebelum daring ini, sebelum PJJ ini, mereka sekolah pulangnya jam berapa? Jam 3, jam setengah 4 kan ya Mbak ya. Sampai rumah kan mereka masih harus les lah di bimbel, masih harus ngaji di musola, malam harus bikin PR dan lain-lain. Ketika mereka mencari hiburan dari sebuah buku, mereka masih menemukan buku yang menurut Pak Guru, menurut Bu Guru, bla 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 bla, alangkah istilahnya sedihnya gitu loh, kasihan gitu loh Mbak. Jadi memang yang harus menghibur anak, membawa suatu pengetahuan baru, ya pokoknya anak tuh enjoy lah ya, gitu. Iya betul. Karena kan juga apa ya? Sekarang apalagi kan sekarang ya Mbak ya, lagi pandemi kayak gini kan juga Betul, untuk refreshing keluar gitu kan juga betul, memang tidak dianjurkan gitu dan tidak betul. diperbolehkan dulu gitu. Jadi ya kalau untuk anak-anak sih salah satunya media untuk mereka
hiburan gitu ya, bisa melalui buku-buku anak. Selain menurut saya sih, selain saya juga sempat sih dulu kan saya juga suka baca buku Bobo nih ya. Dulu majalah Bobo itu saya suka banget gitu kan. Dan itu masih melekat sampai sekarang sih. Dan selain untuk hiburan sih menurut saya ya, kalau buku anak itu bisa untuk menanamkan karakter, apalagi di anak-anak usia dini, betul ya. Betul sekali. Jadi itu jangka panjang ya Mbak. Jadi betul. Jadi mereka juga kalau masih anak-anak kan relatif lebih gampang nempel gitu ya kalau diajarin ini. Ya betul. Gitu. Jadi lumayan juga ya Mbak ya, jadi penulis itu berat juga karena kan harus benar-benar membuat sebuah karya tuh yang memang bagus gitu, untuk anak-anak gitu, khususnya apalagi anak usia dini ya, yang benar-benar banyak belajar karakter gitu. Oke. Apa sih Mbak, kalau boleh nih tips dan triknya nih buat pemula kayak misalnya saya ingin nulis buku nih, ada nggak dan triknya gitu, awal-awalnya saya harus ngapain nih gitu? Kalau untuk pemula, biasanya saya selalu bertanya dulu. Jujur sama diri kamu sendiri. Kamu pengen nulis buku anak itu kenapa? Apakah karena kamu hanya ikut-ikutan? Oh, Mbak Dian ini enak nih, kayaknya bukunya udah banyak. Oh, pasti royaltinya gede dong. Nah, kan kalau aku jadi kayak Mbak Dian, kayaknya enak dong. Nah, apakah seperti itu? Atau kamu memang punya passion untuk menulis buku anak? Apakah kamu punya suatu alasan yang lain? Itu yang tahu jawabannya adalah dirimu sendiri ya. Jadi jujur sama diri sendiri. Kenali passionmu. Jadi kalau memang passionnya tidak di buku anak, kalau dipaksakan hasilnya juga akan kelihatan kok. Kelihatan kalau hasilnya dipaksakan. Tapi kalau memang ini passionmu, jalani dengan benar. Kuncinya hanya satu, konsisten, Mbak. Saya orangnya konsisten. Ketika saya memutuskan untuk terjun secara profesional ya, waktu awalnya kan saya tidak terjun secara profesional, saya hanya iseng mengisi waktu aja, nulis kirim. Tapi begitu tahun 2010 saya memutuskan untuk profesional, saya harus menegaskan ke diri saya sendiri bahwa saya ini profesional, saya harus disiplin. Disiplin dalam artian saya konsisten, saya tiap hari harus menulis. Tidak peduli saya menulis apa, saya harus menulis karena menulis itu seperti apa ya Mbak ya, kalau kita lama nggak naik sepeda, tentu kita tetap bisa naik sepeda, tapi pasti agak oleng-oleng dikit kan. Iya, betul, begitu kita agak males sebulan, 2 bulan, mau memulai lagi itu berat sekali. Berat dan rasanya kayak buntu. Nah, untuk itu saya selalu menegaskan kepada para pemula yang ingin terjun ke dunia penulisan, konsistenlah, jangan banyak alasan. Saya nggak bisa, saya ini anaknya banyak, saya ini kerja, saya pulangnya malam gini. Ya kalau kamu kerja pulangnya malam ya jangan jadi penulis dulu. Ya mungkin jadilah penulis tapi hanya untuk mengisi waktu luang. Jangan pengen profesional dulu ya, karena kamu ternyata tidak bisa membagi waktumu. Tapi kalau saat kamu ingin menjadi profesional, kamu pasti akan bisa. Oh, saya kerja memang pulangnya malam, tapi tiap malam saya akan menyisihkan waktu 30 menit untuk menulis. 30 menit itu sangat cukup, Mbak. Kalau tidak disambi Facebookan, ya. Oh iya benar. Sosial media ya suka mengganggu ya kadang ya. 24 jam hidup kita sehari, serepot-repotnya kita 30 menit sehari, apakah tidak bisa? Sedangkan kita bisa duduk berjam-jam memantengin handphone kita, melihat medsos, melihat drama-drama, melihat sinetron, bisa kan? Tapi kenapa 30 menit 1 jam kita tidak bisa meluangkan waktu untuk menulis? Nah itu, kalau memang belum bisa, berarti kamu belum siap untuk menjadi profesional. Tetaplah menulis, tapi hanya untuk mengisi waktu luang, nggak apa-apa. Untuk happy-happy aja, tidak masalah. Tujuan orang menulis kan tidak semuanya profesional kan? Ya betul. Jadi kalau punya keinginan menulis tapi belum bisa untuk profesional ya terus menulis nggak apa-apa, langsung dituangkan gitu ya Mbak ya. Kapanpun dia senggang ya nggak masalah. Tapi tentunya untuk mengharapkan hasil yang sama dengan yang profesional tentu beda ya Mbak ya. Dengan orang yang konsisten tiap hari menulis dengan orang yang menulis di kala senggang tentu pencapaiannya akan beda ya.
Tapi tidak masalah, kan tiap orang tujuan menulisnya beda-beda. Ada yang seperti saya memang ingin menjadi penulis profesional karena saya memutuskan disinilah mata pencaharian saya. Tapi ada mungkin orang yang menulis hanya untuk menyalurkan ide-idenya saja, hanya untuk melepas beban pikirannya saja. Tujuan Ya, orang betul. menulis kan berbeda-beda, jadi kita tidak bisa samakan, kita tidak bisa paksakan, kamu harus menulis tiap hari gini-gini. Tapi once kamu ingin menjadi profesional, ya itu yang harus kamu lakukan, harus konsisten, harus disiplin. Oke, jadi yang pertama harus dilakukan itu apa sih tujuan menulis itu sebenarnya? Untuk Tujuannya kamu tuh profesional, apa? hanya untuk mengisi kekosongan waktu gitu Ya. ya. Oke. Nah, eh, buku-buku seperti apa sih Mbak yang sekiranya bisa meningkatkan segi imajinatif anak itu? Menurut Mbak Dian? Kalau menurut saya sih buku-buku yang bisa meningkatkan imajinasi anak tentunya buku yang tidak tidak ngajarin ya Mbak ya. Jadi buku yang membiarkan anak untuk berpikir sendiri apa yang terjadi pada si tokoh, konsekuensi apa yang akan didapatkan jika dia melakukan tindakan A, konsekuensi apa yang akan didapatkan jika dia melakukan tindakan B. Jadi buku yang tidak mengajari bahwa hitam putihnya tuh jelas banget gitu loh Mbak. Jadi oh ini ada ibu melarang anaknya begini, tapi anaknya melanggar, lalu anaknya jatuh atau celaka atau apa, kemudian anaknya sadar minta maaf dengan ibunya dan berpelukan. Itu kurang merangsang imajinasi anak ya, kurang merangsang pemikiran anak. Tapi jika kita menyajikan ceritanya dengan cara yang berbeda, mungkin lebih bermain dengan gambar bukan teks. Jadi membaca buku itu kan tidak hanya membaca teks Mbak ya, tapi membaca gambar juga. Jadi kalau kita lebih banyak bermain di gambar dengan teks sebagai pendukung, apalagi untuk usia dini kan, anak akan membayangkan sendiri, loh kok dia nangis kenapa ya, loh kok dia kok gini kenapa ya. Nah anak akan berpikir sendiri, oh karena kan tadinya mamanya kan ngelarang ya. Nah anak akan menemukan alur-alurnya sendiri, bukan kita yang apa bahasa Jawanya nuturi gitu. Oh ya, nuturi ya. Ya, biarkan anak Oke. memikirkan sendiri. Oke, baik. Nih, ada pertanyaan nih Mbak dari teman-teman, boleh aku bacain ya. Ini dari Astri Sukmawati 33. Apakah menulis itu bakat yang sudah ada dalam diri atau bisa diasah? Kalau orang bilang katanya bakat itu hanya bermain berapa persen ya? Saya pernah baca 10% ya. Itu untuk semua bidang sih, termasuk bermain musik ya. Kalau kita asah tiap hari dengan konsisten, itu pasti kita bisa bermain musik meskipun kita tidak berbakat. Tapi untuk orang yang punya bakat, tentunya mungkin tidak perlu berlatih selama seminggu. Mungkin 1 hari, 2 hari, jos langsung ya, los gak rewel kan. Tapi kalau yang tidak berbakat, mungkin perlu waktu seminggu atau sebulan. Jadi kalau ditanyakan, bisakah yang tidak berbakat itu menulis? Jawabannya bisa. Tapi kamu perlu effort yang lebih, perlu usaha yang lebih untuk bisa menulis dengan baik. Kalau orang yang berbakat, mungkin effortnya biasa saja, hasilnya bagus. Tapi orang yang tidak berbakat, effortnya harus 2 kali lipat mungkin. Tapi apa yang terjadi? Orang yang tidak berbakat akan bisa melampaui orang yang berbakat. Kalau orang yang berbakat itu tidak pernah melakukan apa-apa. Padahal seharusnya dia dengan effort sehari 2 hari aja dia bisa ya. Tapi karena dia tidak mau melakukan effort, karena dia berbangga hati, aku sudah berbakat kok gampang gitu. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau melakukan usaha, dia akan juga terlibas dengan sendirinya oleh orang-orang yang mau berusaha. Jadi ketika kamu memutuskan menjadi seorang penulis, mungkin yang tahu kamu berbakat atau tidak itu tentunya dirimu sendiri ya. Kamu enjoy nggak? Kamu merasa mudah nggak ketika menulis? Nah, ketika kamu menyadari bahwa oh kayaknya aku kok agak susah ya, tapi aku tetap pengen, kamu harus melipatkan effortmu, begitu. Nggak masalah. Oke, kembali lagi juga ke konsistensi itu tadi ya Mbak ya. Iya. Terus ini ada lagi nih dari Cecil _Cas. Halo Mbak, gimana caranya supaya buku yang kita tulis
bisa punya ilustrasi yang baik, tapi saya tidak bisa gambar. Jangan khawatir, saya juga nggak bisa gambar. Dalam menulis buku anak, kita bekerja sama dengan ilustrator. Jadi kita tidak perlu khawatir, serahkan pada profesionalnya. Ya, kalau kita yang gambar nanti bubar nanti ya. Jadi kalau menulis itu kita hanya mengirimkan naskah saja ke penerbit, kemudian ketika penerbit menyetujui, maka penerbit dan kita akan bekerja sama mencari ilustrator yang cocok. Cocok itu dalam segi artian stylenya, kemudian dari segi budgetnya, kita akan bekerja sama dengan penerbit. Tentunya jika kita sudah mempunyai ilustrasi sendiri akan lebih baik memang ya. Jadi kita waktu pengajuan naskah kita sudah lengkap dengan gambar, itu akan lebih baik. Tapi kalau tidak tidak lengkap dengan gambar pun itu bukan masalah. Yang penting kuatkan dulu ceritamu. Kalau ceritamu bagus, pasti penerbit pun akan rela melakukan apa saja agar buku itu bisa terbit. Gitu. Ya, kita jangan memusingkan dulu. Aku kok begini, aku kok begitu. Jangan. Fokus dulu pada isi ceritamu. Kalau ceritamu kuat, ceritamu bagus, penerbit akan membantu. Oke, jadi intinya adalah fokus dengan isi cerita terlebih dahulu ya, Mbak ya. Terlebih dahulu. Ilustrator itu di Indonesia bagus-bagus dan jumlahnya cukup banyak. Jadi kita tidak akan kesulitan mendapatkan partner gitu. Dan mereka orangnya baik-baik semua gitu. Oke, ini banyak banget nih Mbak teman-teman yang udah bertanya nih di kolom komentar sampai ketutup udahan. Coba aku cari dulu ya dari yang di atas. Ini kayaknya antusiasnya luar biasa sekali nih. Atau mungkin mulai tergerak mungkin ya untuk aduh pengen nih kayak Mbak Dian iseng-iseng untuk ngisi waktu luang mungkin gitu ya. Oke, ini aku bacain. Betul sekali. Aduh, sudah tertutup ini lupanya. Oke, ini ada lagi nih di kolom pertanyaan. Oke, ini dari Rima Karima. Pertanyaan, seberapa penting peran ilustrator dalam mendukung pesan yang ingin disampaikan dalam cerita? Seberapa penting peran ilustrator dalam menyampaikan pesan dalam cerita ya? Iya, betul. Tentu sangat penting ya. Kalau buku cerita bergambar tanpa gambar tentunya menjadi nothing ya. Sedangkan kalau kita target sasaran kita adalah anak usia dini atau SD kelas rendah, tentu kita harus banyak bermain dengan gambar. Untuk pictorial book sendiri, untuk anak usia dini itu kan porsi ilustrasinya sampai 75%. Jadi tentu ilustrator sangat berperan di sini. Teks tidak boleh banyak, isi cerita tergambar lewat ilustrasi. Jadi mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan intens bersama ilustrator. Kita menyampaikan maksud cerita kita, maksud isi cerita kita seperti apa pada ilustrator. Nanti ilustratorlah yang akan menerjemahkannya di dalam gambarnya, begitu. Jadi sangat penting, Mbak, untuk buku-buku bergambar pictorial book ini. Oke, apalagi kalau untuk anak usia dini ya, Mbak. Mungkin akan lebih tertarik dengan gambar-gambar yang lucu, yang menarik, yang warna-warni gitu ya. Ya, karena jika teksnya banyak, mereka akan stres duluan dan putus asa. Aku nggak bisa baca buku, ini apa gitu. Nggak tahu aku. Bukunya ditutup. Tapi beda dengan buku yang gambarnya menarik, buku yang gambarnya porsinya lebih besar, teksnya hanya satu kalimat, mungkin 2 kalimat, bahkan mungkin tidak ada teksnya sama sekali, tapi membuat anak masuk ke dalam buku itu, masuk ke dalam ceritanya. Nah itu peran ilustrator sangat-sangat penting di situ. Bukan sekedar penghias cerita ya, ilustrator itu. Oke, ini ada lagi nih Mbak pertanyaan dari Iin Tanjung ya. Saya mau bertanya ya Mbak, kalau mau buat cerita anak berseri, membuat keseluruhan serinya atau satu-satu dulu untuk dikirimkan ke penerbit? Keseluruhan. Jadi ketika kita mengajukan ke penerbit, kita sebaiknya sudah siap dengan misalnya 4 buku. Kalau seri itu setahu saya sebaiknya minimal tuh 3 atau 4 buku. Jadi kita sudah siap. Misalnya kita tidak siap semua
semua ceritanya, paling tidak kita siap misalnya 2 cerita lengkap dan 2 sinopsis. Jadi tetap kita ajukan bahwa ini serial akan ada 4, judulnya 1, 2, 3, 4. Kemudian mungkin yang 2 adalah sampel utuh semua, full isi cerita. Yang 2-nya lagi mungkin hanya sinopsis gitu. Harus lengkap, Mbak, supaya penerbitnya mendapatkan gambaran keseluruhan. Oke. Biasanya kalau yang seri itu, kalau biasanya Mbak Dian sendiri ya, itu kalau yang seri itu yang bersambung dari satu seri ke seri yang lain atau setiap serinya punya cerita masing-masing, Mbak? Biasanya ceritanya berbeda-beda, cuman tokohnya sama. Oke. Ah. Oke. Ini ada lagi nih dari Nur Cahyadi. Nur Cahyani, maaf. Mbak Dian, nanya dong, dulu awal nulis itu Mbak Dian bikin cerpen, antologi, atau langsung buku solo? Pertama kali nulis adalah untuk media. Seingat saya, kalau nggak salah Bobo atau Mombi ya yang duluan, ya. Antara 2 itulah ya. Jadi tentu bentuknya cerpen ya. Kemudian berikutnya adalah buku langsung ke penerbit berupa seri. Jadi nggak pernah nulis antologi gitu, nggak sih. Awalnya saya langsung nulis buku seri. Kalau nggak salah 4 buku langsung waktu itu ya ke penerbit Gramedia Group. Ini banyak sekali nih Mbak yang bertanya. Oh, ini tadi dari Rima Karima, menarik sekali Mbak Dian, membuat saya tergugah untuk menulis cerita anak tuh. Ayo, kayaknya banyak nih Mbak para viewers kali ini yang merasa, oh iya, terinspirasi mungkin ya dengan cerita Mbak Dian hari ini. Ayo. Oke, selanjutnya ada dari Nurjana _J, penulis atau penerbit yang menentukan jumlah halaman buku. Kembali lagi, semua itu akan bisa didiskusikan jika cerita kita memang menarik hati penerbit. Jadi ketika saya mengirim proposal ke penerbit, mungkin dengan lengkap dengan naskahnya, kemudian penerbit bisa kembali ke saya dengan berkata, oh Bu Dian, ini bukunya maksudnya ceritanya bagus nih, cuman kayaknya kurang tebel deh. Kalau misalnya kita bikin konsepnya begini gimana, kalau halamannya kita tambah begini gimana, ceritanya kita tambah sekian bagaimana. Nah itu semuanya akan didiskusikan lebih lanjut. Jadi kalau misalnya kalau kita mau mengajukan ke penerbit, ajukan aja kita nggak perlu nanya ke penerbit maunya buku berapa halaman, maunya gini-gini. Kita terlalu dipusingkan oleh hal-hal teknis seperti itu. Nggak usah pusing. Tulis aja dulu. Kita kan sering ya, maksudnya ke toko buku. Kalau kalian ingin menulis buku anak, tentu kalian harus sering memegang buku anak dan membaca buku anak. Jadi kalian tahu buku anak tuh biasanya berapa lembar sih, kan harus tahu. Biasanya kalau seri itu gimana sih, temanya, kesinambungannya gimana. Jadi kan kalian sudah tahu duluan. Jadi begitu kalian mengajukan, tentunya jumlah halamannya juga nggak akan beda jauh dengan apa yang sudah beredar di toko ya. Jadi nanti jika penerbitnya lihat, oh ya oke dah, kita proses lebih lanjut, berarti nggak ada masalah. Tapi kalau dia melihat, oh kalau tipis-tipis gini kurang laku, gimana kalau kita bikin yang tebel, kita bikin kumpulan, itu semua akan didiskusikan lebih lanjut oleh penerbit jika mereka tertarik oleh naskah kita. Jadi sekali lagi, ayo dikuatkan dulu naskahnya. Oke. Nah gini Mbak Dwi, saya tuh kerap sekali ya, sering sekali mendapat pertanyaan gini, Mbak Dian saya pengen dong kayak Mbak Dian bisa nulis buku anak gini kan. Nah ketika saya tanya ke dia, kamu sudah baca buku anak, buku apa? Nah jawabannya, iya saya sih waktu kecil sukanya baca Bobo. Nah itu kan sudah melenceng ya, Bobo itu majalah. Iya, Ya, betul. Bobo itu majalah dan itu bukan buku. Jadi kamu nih mau jadi penulis cerita anak cerpen atau mau jadi penulis buku? Kalau kamu mau jadi penulis buku, tentu kamu harus banyak membaca buku. Kalau kamu ingin ceritamu tembus ke Bobo, tentu kamu harus banyak membaca majalah Bobo. Jadi itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi jangan sampai
Saya ingin nih nulis tembus ke Femina, tapi beli Femina aja nggak pernah gitu loh. Nah, kan lucu gitu kan. Jadi saran saya, kalau memang kalian ingin menulis buku anak, banyak-banyaklah membaca dulu buku anak dari penulis mungkin dalam negeri boleh banyak yang bagus, luar negeri juga boleh ya. Kalau misalnya tidak bisa membeli secara fisik, mungkin lokasinya jauh atau gimana. Sekarang itu kan ada Ipusnas ya Mbak Dwi ya, kan kita bisa Iya, install kan betul. di handphone kita, semua buku bisa dipinjam secara gratis. Jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi kalau kita tuh tidak bisa membaca gitu. Perpustakaan sudah digital gratis, perpustakaan daerah saya lihat sekarang perpustakaan daerah pun berkembang dengan pesat. Di Sidoarjo pun saya lihat bukunya saja bagus-bagus kan. Jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi, alasan keuangan, alasan lokasi itu sebetulnya sudah tidak ada alasan lagi gitu. Itu aja pesan saya dulu. Oke. Mm-mm. Jadi oh, selain selain konsisten, tadi juga Hmm. harus semakin banyak membaca itu semakin bagus ya Mbak ya untuk Ya, betul. inspirasi, untuk menambah pengetahuan juga gitu. Betul. Mm-mm. Tergantung buku apa, tergantung kalau misalnya mau menulis buku apa ya itu buku yang harus dibaca. Misalnya buku Betul. mau menulis buku anak ya harus banyak membaca Betul. buku anak begitu ya. Betul. Jangan Oke. sampai kamu pengen nulis buku anak, tapi yang dibaca mungkin ternyata buku-buku romance ya. Jadi kan itu dua hal yang berbeda. Kayak Iya mungkin betul. sedikit cerita selain menulis buku anak, saya kan juga pernah menantang diri sendiri untuk menulis novel romance ya. Ketika saya menulis novel romance, saya membeli beberapa novel yang saya rasa ini cocok dengan gaya bahasa saya. Saya bukan penikmat novel yang bahasanya sastra sekali, bahasanya yang puitis gitu. Saya bukan penikmat novel semacam itu. Jadi saya membeli buku novel yang memang cocok dengan selera saya. Ada gangguan koneksi kah? Iya, ini gambarnya agak nge-freeze, Mbak. Tapi suaranya oke. Suaranya Okay. masih lancar sih, masih lancar. Oke. Iya, Okay. masih lancar suaranya. Uh, Masih bisa nah, dilanjut ya. Mm-mm. oke. Okay. Yang penting suaranya deh. Nah, waktu itu saya membeli beberapa novel yang saya rasa cocok dengan gaya bahasa saya. Saya itu baca itu nggak sekedar saya baca, Mbak Dwi. Sampai saya stabilo, saya catat, saya kasih kertas stiker-stiker pembatas itu saya tandai kalimat-kalimat yang menurut saya ini nih oke banget gitu. Jadi sampai segitunya saya ketika saya belajar menulis novel romance begitu, Mbak. Jadi ketika kamu juga ingin belajar menulis buku anak, sebaiknya kamu juga membaca buku anak dan kamu bedah sedemikian rupa. Kamu bedah, ini karakternya maunya apa sih? Tujuannya dia ini apa? Ya kan? Motivasinya apa? Halangan-halangannya dia apa? Jadi dari situ kita bisa belajar, oh berarti nanti kalau aku nulis juga harus seperti itu gitu. Oke, jadi bukan hanya sekadar membaca aja ya, Mbak ya, tapi Ya, kalau lebih niatnya dalam. kalau niatnya mau menulis, tentu harus kita Mm. bedah, kita pelajari juga. Oke. Ini masih banyak sekali nih Mbak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Iya, sepertinya benar-benar excited sekali nih. Oke, aku lanjut ya Mbak ya. Ini dari Eti Mubarokah. Budian, apakah penulis juga dituntut untuk membuat fitur atau bonus dari buku yang dibuatnya? Siapa Kira-kira yang gimana? menuntut ini? Yang menuntut siapa? Penerbitnya kah? Tentu tidak ya. Jadi penulis itu tidak dituntut untuk membuat bonus-bonus dari buku yang dibuatnya. Tentu sama sekali tidak. Tapi jika penulis misalnya saya ingin jualan sendiri buku saya, kemudian saya memberi bonus tambahan, tentu itu akan menjadi nilai lebih. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar Mbak Wati Ideo itu sering sekali Iya, menjual buku dengan bonus-bonus dari dirinya. Nah, itu tentu sangat 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 menarik ya, maksudnya bisa meningkatkan penjualan. Tapi itu bukan sesuatu keharusan gitu ya. Jadi jangan khawatir kita nggak dituntut kok untuk itu kok. oke. Jadi sebenarnya tergantung dari penulisnya sendiri ya Mbak ya? Betul. Betul. Dan kadang dari penerbitnya juga kalau mereka ingin meningkatkan penjualan, penerbitnya yang Mm-mm. akan memberi bonus gitu. Jadi bukan Mm-mm. penulisnya. Oke. Ini ada lagi dari Devajria.
Mbak Dian sebulan Mm-mm. bisa baca buku berapa? Biasanya baca buku anak atau campur saja? Nah, tadi Nah udah ini dijawab ya, kurang lebih ya. mm, sejak sejak era medsos ini kan kegiatan membaca itu kan jadi ini ya, jadi berkurang banyak ya. Bacanya sekarang baca medsos kan, Iya, baca betul. tawuran online kan. Kalau sebulan berapa buku? Saya sampai saat ini masih tetap membaca novel-novel ringan. Saya jujur saja saya nggak suka baca novel tebal, saya nggak suka baca novel berat, saya nggak suka baca novel yang puitis yang bahasanya indah-indah itu saya nggak mampu lah, nggak nyampe saya. Jadi saya sampai sekarang saya tetap membaca novel yang ringan-ringan. Kalau untuk buku anak, saya menyempatkan waktu untuk membaca karya teman-teman. Jadi saya tetap berusaha update dengan perkembangan buku terbaru yang ada di Indonesia gitu. Kalau jumlahnya saya kira tidak banyak mungkin ya, kecuali kalau saya sedang ini ya, sedang lagi pengen menulis sesuatu, saya akan rajin sekali ke perpustakaan daerah Sidoarjo, duduk seharian di sana, saya baca semua buku gitu. Tapi kalau untuk kondisi yang saat ini, biasanya saya seminggu mungkin bisa satu novel, dua novel. Kalau buku anak sih banyak sih, kan buku anak tipis-tipis ya. Tapi tidak serajin Dalam dulu, waktu jujur dekat, saja aku. oke, dalam waktu dekat kira-kira ada karya terbaru apa nih Mbak Dian? Buku anak atau novel atau apa? Kalau dalam waktu dekat, seperti yang kita ketahui, mungkin industri buku saat ini sedang terefek oleh ini ya, pandemi COVID-19 ya Mbak Iya, ya. Jadi banyak yang istilahnya pending dulu untuk menerbitkan. Cuman untuk saat ini saya sedang terlibat dalam penulisan modul bersama menghadapi corona yang diluncurkan oleh Pak Menteri Nadiem kapan hari itu. Jadi saya terlibat dalam penulisan modul itu. Jadi saat ini saya sedang konsentrasi untuk menulis modul. Sedangkan untuk buku-buku saya masih banyak di penerbit tapi masih dalam proses pending gitu, Mbak. oke. Gimana Mbak? Tapi di Mm-hmm. aku bagus ya, di Mbak bagus ya. Video aku masih jelas ya. Enggak, Mbak, videonya diem aja, tapi suara jelas. Oh gitu ya. Oke, ini mungkin mungkin pertanyaan terakhir ya dari teman-teman ya. Ini dari Just Nini. Jasmine nih. Mbak Dian, tema apa yang paling dilirik oleh penerbit untuk saat ini? Kalau tema yang paling dilirik oleh penerbit sih sebetulnya tema-tema yang istilahnya apa ya, tahan lama ya untuk dicetak ulang dari tahun ke tahun, tidak basi. Jadi misalnya tentang kasih sayang, sopan santun, fabel-fabel yang bertemakan itu pasti pasti istilahnya laku. Ya, jadi kalau untuk anak usia dini, fabel dengan tema kasih sayang, tema sopan santun, tema istilahnya tema budi pekerti lah. Itu sampai saat ini masih masih menduduki penjualan yang bagus. Kemudian kalau untuk buku agama, buku-buku agama Islam itu juga masih menduduki penjualan, memiliki penjualan angka penjualan yang bagus gitu. Oke. Oh iya, Mbak Dian, tadi kan udah banyak banget nih ya dari teman-teman yang Mm-hmm. bertanya. Karena ini waktunya sudah tinggal sebentar lagi ya. Mm-hmm. Boleh dong Mbak Dian pilih dua dua pertanyaan yang menurut Mbak Dian tuh terbaik, yang nantinya akan Mm-hmm. mendapatkan masing-masing mendapatkan satu buku menarik dari tiga serangkai. Oke. Tadi ada dari mana Udah aja saya nih? Tadi udah catetin banyak sih banget. tadi. Nur Cahyani, Astri Sukmawati. Ada dari Siapa lagi? Nurjana, Nurjana ya. ya, Eti Mubarokah, ada De Fajria, ada Iin Tanjung juga. Tadi yang nanya soal bakat tadi siapa ya? Tadi yang bakat, coba saya cari dulu ini.
Astri bukan ya? Iya betul, Astri Mm, Sukmawati 33 itu yang nanya tadi ya, yang tentang ya, sifat. Mbak Astri Itu itu satu. itu satu ya. Mm. Astri Sukmawati. Kemudian, mm, 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 mm. Oh, oke. Yang ini Mbak apa? Kok lupa aku malah. Yang nanya apa Mbak? Oke. Oke, yang nanya ini masalah ilustrasi itu berpengaruh sekali nggak peran ilustrator tadi? Peran Oh, ilustrator pada sebuah buku. oh yang ini ya, yang Rima Karimah ya. Ah ya, Rima Karima ya. Oke, Ya ya, ha. baik. Ya Sudah ada dua orang ya Mbak ya. Ini ya. sepertinya banyak sekali teman-teman yang masih ingin bertanya, sharing mungkin ya dengan Mbak Dian. Atau mungkin nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung DM ke Mbak Dian gimana? Boleh, boleh. Boleh Atau ya. mungkin mau diperpanjang 1 jam. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran nih mengenai gimana sih kalau mau jadi penulis itu bisa langsung DM ke Mbak Dian ya. Boleh. Ha. Oke, terakhir nih Mbak, pesan untuk teman-teman yang baru mau mulai menulis. Mm-mm. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang memang berniat untuk menjadi penulis buku anak, yakinkan dulu diri kalian bahwa kalian memang mencintai buku anak. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu yang kalian cintai, tentunya tidak akan terasa berat, tidak akan terasa menyusahkan. Jangan sampai ketika kalian sudah menjadi penulis, kemudian kalian banyak mengeluh, oh ternyata menulis itu begini, oh ternyata duitnya kecil, oh ternyata kerjanya susah, oh ternyata begini begitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Yakinkan dulu diri kalian bahwa aku mau jadi penulis buku anak gitu. Kemudian ketika kalian sudah memutuskan, maka cintailah pekerjaan ini dengan berusaha sebaik mungkin, dengan banyak membaca, banyak bertanya, banyak belajar. Uh, Kalau saya sendiri sebagai penulis yang lebih duluan terjun ke dunia ini, saya sangat menyambut sekali kehadiran penulis-penulis buku anak yang baru, karena saya lebih menyukai, lebih banyak penulis akan lebih baik gitu. Penulis buku anak yang karya-karyanya bagus tentunya ya. Jadi saya ingin dunia buku anak di Indonesia ini lebih semarak dengan banyaknya penulis-penulis yang memang bagus-bagus dan kreatif gitu Mbak. Oke, jadi intinya adalah menulislah dari hati ya Mbak ya. Iya, iya. Oke, ini luar biasa sekali sih siang hari ini. Banyak sekali teman-teman juga pastinya terinspirasi, banyak yang terinspirasi ingin menulis gitu. Terus tadi juga ada ini siapa ya tadi ya? Oke, dia Perdana baru gabung di record kan ya. Oke. Iya, ini nanti akan ada di IG lah, IGTV kita ya gitu. Jadi yang tadi ketinggalan untuk bergabung nanti bisa dilihat di IGTV-nya Sudin Pusip Jakarta Pusat ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mbak Dian ya atas Sama-sama. waktunya. Sama Terima kasih atas ilmunya, pengalamannya udah share ke kita. Itu menarik sekali sama-sama. sih. Banyak banget ilmu Sama. yang bisa aku dapat gitu. Dan teman-teman juga dapat gitu. Sukses terus Mbak Dian, sehat Amin. selalu. Amin. Sehat juga untuk kalian semua ya. Amin. Semoga bisa gabung lagi di live Instagram Sidin Pusip ya Mbak ya. Siap, siap. Oke, Assalamualaikum Mbak Dian. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Tadi kita udah banyak banget bincang-bincang dengan Mbak Dian Kristiani. Nah, untuk tadi dua orang penanya ya, Astri Sukmawati 33 nanti bisa DM ke Instagram Sudin Pusip Jakarta Pusat. Oke. Dan Rahmatul Karimah ya. Nanti bisa DM akan mendapatkan masing-masing satu buah buku dari 3 serangkai yang pastinya buku menarik banget. Oke, nanti setelah bukunya datang nih untuk dua orang beruntung tadi, nanti foto bersama bukunya bisa post di Instagramnya dan tag
ke Instagram Sudin Pusip Jakarta Pusat. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk ikut join di live Instagram Sudin Pusip kali ini. Dan tentunya nanti kita kedepannya juga akan ada live Instagram lagi dengan tema-tema yang tentunya menarik dan pasti kalian tunggu-tunggu. Oke, terima kasih. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.